Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika B. Lukman, NIM 180101051, kelas PAIB semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi metode evaluasi pembelajaran PAI yang cocok diterapkan dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Adapun tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas MIT dalam mata kuliah pengembangan sistem evaluasi PAI. Sistem evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, di mana evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh manakah tingkat pemahaman dan pencapaian peserta didik terkait materi pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, sistem evaluasi yang dilakukan atau yang diterapkan dalam pembelajaran daring tentunya akan berbeda dengan yang diterapkan dalam pembelajaran luring. Untuk menilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran daring, tentunya diperlukan langkah-langkah sistematis agar asesmen yang dilakukan benar-benar dapat mengukur capaian belajar siswa yang telah ditetapkan. Nah, dalam pembelajaran daring ada dua bentuk asesmen yang dapat dikembangkan, yaitu asesmen mandiri dan asesmen guru. Pertama adalah asesmen mandiri. Nah, asesmen mandiri ini dilakukan sendiri oleh siswa setelah mempelajari satu atau lebih pokok bahasan untuk mengukur capaian pembelajaran terhadap pembahasan tersebut. Nah, dalam asesmen mandiri ini dapat berupa kuis ataupun latihan. Sedangkan dalam asesmen guru dilakukan oleh guru itu sendiri untuk mengukur pencapaian belajar siswa. Nah, dalam asesmen guru ini dapat ditagih melalui tugas-tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sistem metode evaluasi pembelajaran yang sekiranya dapat diterapkan guru PAI dalam pembelajaran daring adalah sistem evaluasi dengan metode proyek. Nah, seperti kita pahami bahwa metode proyek ini menuntut siswa agar aktif dalam membuat suatu proyek tertentu terkait satu pokok bahasan tentang mata pelajaran PAI, di mana hal ini tentunya sejalan dengan pembelajaran daring, di mana guru menuntut siswa untuk melakukan pekerjaan di rumah yang sifatnya proyek. Kita ambil contoh terkait materi Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini tugas proyek yang guru berikan adalah contohnya yaitu siswa diminta untuk membuat kumpulan atau semacam clipping atau makalah terkait kisah-kisah Khulafaur Rasyidin. Nah, dari sini kita dapat menilai bagaimana aktivitas siswa dalam menyelesaikan tugas proyek tersebut, baik itu dalam bentuk individu ataupun dalam bentuk kelompok. Karena kita pahami bahwa dalam pembelajaran daring ini guru tidak dapat menilai siswa di sekolah, karena pembelajaran secara sekian persen itu lebih banyak dilakukan di rumah dibanding di sekolah. Jadi metode proyek ini saya rasa cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran daring. Dalam metode proyek ini, walaupun hasil proyek dari siswa ini terbilang sederhana, tetapi dari sini guru dapat menilai bagaimana proyek atau hasil aktivitas yang dilakukan oleh siswa ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kreativitas dan pengetahuan peserta didik ini. Dari pengamatan yang telah saya lakukan selama magang di sekolah, saya bisa melihat bahwa ada beberapa metode evaluasi yang diterapkan oleh guru PAI di sekolah. Salah satunya yang telah saya jelaskan tadi itu terkait metode penugasan, di mana setiap akhir pembelajaran guru memberikan tugas-tugas terkait materi yang telah dipelajari. Misalnya dikumpul dalam bentuk Google Slide, itu siswa diminta untuk membuat semacam menyimpulkan poin-poin penting yang
terkait materi yang telah dipelajari pada hari ini, kemudian dirangkum dalam Google Slide, kemudian mengumpulkannya kepada siswa. Nah, metode ini dilakukan untuk mengukur bagaimana siswa memahami dan bagaimana siswa mampu memahami materi yang telah dipelajari. Nah, metode lain yang diterapkan guru adalah metode berbasis demonstrasi atau kegiatan. Dari pengamatan saya, salah satu tugas demonstrasi atau praktek yang dilakukan guru atau yang diberikan guru oleh siswa, yang diberikan kepada siswa oleh guru adalah misalnya terkait materi penyelenggaraan jenazah. Nah, guru di sini meminta siswa untuk membuat semacam video yang di dalamnya itu siswa mempraktekkan bagaimana penyelenggaraan jenazah, misalnya terkait memandikan jenazah ataupun mensalati jenazah. Jadi di sini guru bisa menilai bagaimana kemampuan siswa terkait praktek penyelenggaraan jenazah. Dari beberapa metode yang telah saya sebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran daring ini penilaian tidak hanya berfokus pada hasil belajar siswa, tetapi juga penilaian lebih diarahkan pada bagaimana siswa ini berproses. Artinya guru ini menilai bagaimana keberhasilan proses siswa dalam membentuk jati diri yang mandiri dan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru seperti situasi seperti saat ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait metode evaluasi pembelajaran PAI yang cocok diterapkan dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Pun lebih dan kurangnya terkait apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.